Selamat datang kepada teman-teman pada video part 3 ini ya. Oke, kakak ucapkan congratulations yang udah ngerti, udah paham pada video sebelumnya. Dan sekarang kakak akan membahas tentang faktor yang berpengaruh secara internal dan eksternal. Sebelumnya kan kita membahas hormon yang namanya auksin. Nah, sekarang kita akan membahas hormon yang lainnya, oke? Nah, hormon yang pertama itu ada sitokinin. Si sitokinin dia itu asalnya di dalam akar. Kemudian si sitokinin akan berpindah dari akar ke organ yang lainnya melalui xilem. Oke. Terus yang kedua itu dia berperan dalam pembelahan sel. Awalnya yang dari satu sel dia akan membelah menjadi 2 sel melalui proses yang namanya sitokinesis. Nah, fungsi selanjutnya dia itu dapat merangsang tunas samping. Nah, si sitokinin dia itu nggak bekerja sendiri, tapi dia bareng dengan auksin yang dapat mengatur perkecambahan atau namanya merangsang tunas samping. Nah, tunas samping itu di sini ya, atau namanya tunas ketiak. Jadi si tunas ketiak ini dapat tumbuh karena apa? Karena si tunas yang di sini dia akan dipotong. Nah, jadinya kayak gini kan. Dia dipotong dihilangin. Terus kemudian tunas yang ada di sini akan tumbuh menjadi tunas lateral atau tunas samping gitu ya. Nah, terus fungsi selanjutnya itu memperlambat kematian organ. Nah, contohnya misalkan gini nih, di kehidupan sehari-hari kan kita makan sayuran. Nah, sayuran itu kan dijual di supermarket atau di pasar ya kan. Si sayuran itu kan udah dipetik dari tumbuhannya kan. Tapi dia nggak langsung mati karena dia punya sitokinin yang dapat memperlambat kematian organ, gitu ya. Oke, selanjutnya ada giberelin. Si giberelin ini dia itu ada di embrio biji. Nah, fungsinya untuk membantu perkecambahan. Nah, proses perkecambahan yang melibatkan giberelin sudah kakak jelaskan di video sebelumnya. Kalau yang belum lihat ya, biar paham, oke? Nah, fungsi yang selanjutnya dia juga dapat memperpanjang batang atau pemanjangan batang. Nah, jadi gini, ada 2 percobaan, ada padi A dan padi B. Si padi A dia itu nggak dikasih giberelin, jadi dia itu tingginya tetap segitu-gitu aja. Kalau si padi B dia itu ditambahin giberelin sehingga dia itu lebih tinggi dibanding padi A, oke? Oke, selanjutnya ada asam absisat atau ABA. Si ABA ini dia fungsinya untuk menunda pertumbuhan dan dormansi biji. Gitu ya. Asam absisat untuk menunda pertumbuhan dia itu caranya gimana? Dia mencegah tanaman kehilangan air dengan cara apa? Dengan cara menggugurkan daunnya. Contohnya misalkan ada sebuah pohon yang memiliki ranting, ya kan, setiap pohon pasti punya ranting ya. Di ranting itu kan gak ada daun. Karena apa? Karena dia untuk mencegah tanaman kehilangan air. Nah, contohnya kalau misalkan di luar negeri, sebelum musim dingin ada namanya musim gugur ya kan. Jadi pada musim dingin, tanaman itu dapat tetap hidup tanpa terus tumbuh. Karena apa? Daunnya itu hilang, gugur, oke? Nah, kemudian setelah itu musim semi dapat berkecambah lagi, dapat tumbuh lagi gitu, oke? Nah, sekarang yang dormansi biji nih. Untuk dormansi biji itu kan tidak aktif. Tidak aktif kenapa? Karena lingkungannya tidak mempengaruhi si biji untuk berkecambah. Contohnya misalkan ada biji disimpan di tempat yang kering sehingga bijinya itu tidak berkecambah. Karena air itu akan berperan dalam proses imbibisi di perkecambahan, oke? Nah, selanjutnya ada gas etilen.
Si gas etilen itu dia punya fungsi sebagai pemasakan buah dan penuaan. Artinya apa? Pemasakan buah. Misalkan nih ada si pohon tomat. Si pohon tomat itu dia pas muda, tomatnya masih hijau. Kemudian kalau tomatnya sudah matang, dia akan berwarna merah. Karena ada gas etilen yang berperan, oke? Terus kemudian contoh lainnya, penuaan ya. Si pohon tomat ini dia itu punya daun yang tua. Daun tua itu biasanya kan di bawah. Lama kelamaan nanti dia akan gugur gitu ya. Nah, sekarang untuk faktor eksternalnya. Contohnya itu ada suhu. Nah, jadi setiap tumbuhan itu memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Contohnya ada si lumut dan ada si kaktus. Si kaktus itu dapat hidup di suhu yang tinggi. Artinya kalau suhu tinggi, airnya banyak apa enggak? Airnya sedikit kan? Gitu ya. Sedangkan si lumut dia itu hidup di suhu yang rendah. Kalau suhu rendah berarti banyak air enggak? Banyak air ya. Gitu. Si kaktus dia nggak bisa hidup di tempat lumut berada. Kemudian juga lumut dia tidak bisa hidup di kaktus berada, di tempat hidup kaktus berada. Oke. Selanjutnya ada faktor cahaya. Nah, si tanaman ini dia itu dapat merespon cahaya ya. Nah, nama responnya itu namanya fotoperiodisme. Nah, berdasarkan fotoperiodisme itu, tanaman dibagi menjadi dua. Ada tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang. Short day plant dan long day plant ya, oke. Nah, kalau tanaman hari pendek, misalkan gini, dalam satu hari kan ada 24 jam. Nah, ini ada kakak simbolkan ya. Yang kuning itu periode terang, terus yang abu-abu ini periode gelap. Artinya kalau periode terang dia kan ada sinar ya kan. Kalau gelap berarti nggak ada sinar kan. Nah, si tanaman hari pendek dia akan berbunga ketika dia mendapatkan cahaya lebih banyak dibandingkan tanpa cahayanya gitu ya. Jadi periode terangnya itu lebih sedikit dibanding periode gelap, maka dia akan berbunga. Nah, sedangkan kalau untuk long day plant itu kebalikannya. Dia akan berbunga ketika periode terangnya lebih banyak dibanding periode gelap. Oke?